polis lengkap atau PPSL menjadi lebih cepat. Kayaknya ke ruang VIP dulu itu. Oh, ke ruang VIP sih Mbak kayaknya. Apa enaknya punya tanah hati gelisah, karena tak tahu di mana batas bidang tanahnya. Apa untungnya punya aset tanah tak aman? Tak ada kepastian hukum dan timbul sengketa. Yo, harusnya mulai sadar, menjaga tanah yang dimiliki, perlunya kesepakatan dengan pemilik bidang tanah perbatasan. Ayo pasang patok, jaga tanda batas tanah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Pusat, Bupati Purworejo yang hadir secara luring, dan juga Bupati Wali Kota yang hadir secara daring, tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kota yang hadir secara luring dan daring, Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh kabupaten kota dan pejabat administrator pusat, perwakilan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Jateng, serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Selamat datang kami ucapkan pada acara pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tahun 2025 dengan tema Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Urip. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Zaki Mubarok, kami silakan. Pre-memori. Bapak Ibu yang berbahagia, Gema Patas menjadi langkah awal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sosialisasi program PTSL termasuk pemasangan tanda batas bidang tanah harus dilakukan secara luas dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat demi mendukung tercapainya target pendaftaran dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kampanye nasional Gema Patas telah dilakukan sejak Januari hingga saat ini. Untuk itu, mari kita saksikan perjalanan Gema Patas melalui tayangan video berikut ini. Misalnya kalau di Sapa kan cuma tutup nama tanah komisi rendang kan pematangnya dulu yang sulit, kadang-kadang patok itu bisa geser, Bu. Oh, insya Allah ya dengan adanya pemasangan patok yang permanen seperti ini bisa menjaga batas tanah yang saya miliki. Kan berarti kabis kan datang. Iya sih Pak. Jadi para pejabat Atas pusat aja, para pejabat administrator aja kayaknya. Aku jadi gabung semua aja. Iya, gitu ya. Oke. Menjadikan setiap jengkal tanah di negeri ini memiliki kepastian hukum, agar setiap bentuk penguasaan dan pemilikan tanah dapat dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, kami hadir membingkai negeri melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah siap kami daftarkan. Tentu tak mudah mewujudkan mimpi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Kepada Bapak Yoga Suwarna, kami silakan.
Menteri Memori. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Jawa Tengah kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SST MK. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekaligus menyapa masyarakat yang bergabung secara daring. Kepada yang terhormat, Bapak Nusron Wahid, kami silakan. Cik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri ATR Kepala BPN. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menuju area pemasangan tanda batas di area samping kiri panggung. Kami mohon untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal SPPR, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bupati Purworejo, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Cek. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan menyaksikan gerakan pemasangan tanda batas bidang tanah yang disaksikan oleh Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Cek. Mas, nanti ini jangan cek. Dan diikuti secara daring dari kabupaten kota lainnya. Selanjutnya kami silakan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pemasangan patok secara bersama. Apakah pembagian waris ini sudah disetujui? Apakah batas patok pembagian waris ini sudah benar? Marilah kita memasang patok dengan bersama-sama.
pemasangan patok tanda batas tanah oleh masing-masing pemilik tanah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya, sehingga dapat menghilangkan konflik maupun sengketa batas yang sering terjadi di masyarakat. Matiin dulu aja. Udah ada kan Mas, tapi matiin dulu aja. Cek cek. Cek cek. Selamat siang Bapak-bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk para pendamping VIP dimohon untuk tidak standby di samping tenda VIP. Mohon izin Bapak-bapak Ibu semua. Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu sekalian yang bergabung secara daring, mohon izin kami sampaikan
untuk untuk acara pemasangan patok secara bersama-sama. Ketika nanti setelah acara keynote speech Pak Menteri, kami mohon kepada Bapak Ibu di daerah untuk menuju ke area pemasangan patok. Sekali lagi setelah keynote speech Pak Menteri, kami mohon kepada Bapak Ibu yang bergabung secara daring untuk menuju ke lokasi pemasangan patok di daerah masing-masing. Dan untuk pemandu pemasangan patok akan dipandu dari masyarakat salah satu masyarakat di Purworejo dengan aba-aba, mari memasang patok secara bersama-sama yang diikuti dengan bunyi kentongan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang bergabung secara daring, aba-aba pemasangan patok akan dipandu dari salah satu masyarakat di Purworejo dengan aba-aba mari memasang patok secara bersama-sama yang diiringi dengan bunyi kentongan. Kami mohon Bapak Ibu untuk menyesuaikan. Terima kasih. Dan kami sampaikan juga kepada seluruh hadirin di area lokasi Purworejo untuk segera memasuki venue acara. Sekitar 2 menit lagi Bapak Menteri ATR Kepala BPN akan tiba di lokasi. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang bergabung secara daring untuk juga bersiap-siap di lokasi masing-masing karena acara akan kita pandu dari Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Venue acara ya? Ya, itu mobilnya sudah sampai. Maksudnya bapaknya mau ditinggal. Oh ya. Goyang-goyang ya Mbak? Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Nusron Wahid.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Bupati Purworejo yang hadir secara luring dan juga Bupati Wali Kota yang hadir secara daring, tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kota yang hadir secara luring dan daring, para pejabat administrator Kementerian ATR BPN, perwakilan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Jateng, serta seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun hadir secara daring. Selamat datang kami ucapkan pada acara pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tahun 2025 dengan tema Pasang Patok Anti Cekcok Anti Caplok. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Urip. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Zaki Mubarok, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana laqal hamdu kama yanba'il jal karimi wa azimil sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati, kami bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu yang tiada terhingga. Hari ini kami berkumpul dalam rangka pencanangan Gema Patas dengan harapan dapat memberikan kebaikan, manfaat bagi bangsa dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah seluruh rangkaian kegiatan kami, limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan amanah yang Engkau titipkan. Bimbinglah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah agar senantiasa berlaku adil, bijaksana, serta berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari perpecahan, pertentangan, dan hal-hal yang membawa madarat. Teguhkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, kokohkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun negeri tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta seluruh pendahulu yang telah berjasa pada bangsa ini. Rabbana taqabbal minna inna antas samiul alim wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, Gema Patas menjadi langkah awal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sosialisasi program PTSL, termasuk pemasangan tanda batas bidang tanah, harus dilakukan secara luas dan berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat, demi mendukung tercapainya target pendaftaran dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kampanye nasional Gema Patas telah dilakukan sejak Januari tahun 2023 dan terus berlanjut hingga saat ini. Untuk itu, mari kita saksikan perjalanan Gema Patas melalui tayangan video berikut ini. Biasanya kalau di Sapa kan cuma pakai batu lah ya, batu nanti tutup sama tanah musim rendang kan pematangnya dunia-dunia, kadang-kadang patok itu bisa geser, Bu. Oh, insya Allah ya, dengan adanya pematangan patok yang permanen seperti ini bisa menjaga batas tanah yang saya miliki. Menjadikan setiap jengkal tanah di negeri ini memiliki kepastian hukum, agar setiap bentuk penguasaan dan pemilikan tanah dapat dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, kami hadir membingkai negeri melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah siap kami daftarkan. Tentu tak mudah mewujudkan mimpi ini. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, berjibaku bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia.
Sebagai upaya percepatan, kami canangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemapatas. Dengan memasang patok, masyarakat turut membantu memudahkan petugas pertanahan dalam mengukur dan memetakan tanah. Tanah yang jelas batasnya akan mudah didaftarkan. Melalui gemapatas, kami harapkan masyarakat lebih aktif menjaga dan merawat tanahnya. Masyarakat juga dapat langsung mengamankan aset dengan kepastian bidang tanah dan berperan aktif dalam memberantas mafia tanah. Dengan begitu, potensi konflik dan sengketa dapat ditekan. Mari bersama berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL untuk mewujudkan Indonesia lengkap. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Kepada yang kami hormati, Bapak Yoga Suwarna, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang kami hormati pula Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purworejo beserta jajaran, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo, perwakilan Masdasik di seluruh wilayah penetapan lokasi Kabupaten Purworejo, serta hadirin dan seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemapatas bidang tanah tahun 2025 di Purworejo, Jawa Tengah. Mohon izin kami sampaikan bahwa pencanangan gemapatas ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan juga merupakan tonggak penting dalam mengawali akselerasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang terintegrasi melalui program ILAS tahun 2025 yang direncanakan akan mulai dilaksanakan bulan Agustus ini. Kegiatan ini menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah seluas 682.016 hektar atau sekitar 2 juta bidang tanah. Kegiatan gemapatas ini memiliki 3 tujuan. Yang utama antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. Kemudian mengetahui batas tanah serta meminimalisir permasalahan dengan tetangga yang berbatasan. Kemudian dalam rangka pengamanan aset dan aspek penting dalam status kepemilikan tanah. Sebagai bagian dari gerakan ini, masyarakat dihimbau untuk memasang patok tanda batas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Pencanangan gemapatas ini dilaksanakan secara simbolis serentak pada hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri ATR BPN, berpusat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan diikuti oleh 22 kabupaten di 8 provinsi, meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kami berharap dengan diadakan acara ini, semangat kebersamaan dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan semakin mengakar di tengah masyarakat. Gemapatas ini bukan sekedar ajakan, tapi merupakan gerakan kolektif menuju kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Gema Patas ini. Demikian, terima kasih laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Jawa Tengah kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SSTMK, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan sekaligus kita cintai Pak Menteri yang asalnya dari Jawa Tengah, Bapak Menteri ATR BPN, Pak Nusron, tepuk tangan untuk beliau. Selamat kembali di wilayah Jawa Tengah, Pak. Salam hormat kepada seluruh penduduk Jawa Tengah atas kedatangan Bapak. Kemudian yang saya hormati Pak Dirjen, kemudian Pak Sekjen, jajaran Kementerian ATR BPN dan jajarannya. Kemudian Pak Kanwil Pertahanan Jawa Tengah berikut jajarannya. Ada Forkominda Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Danrem Jogja. Pak Jogja wilayahnya sini. Kemudian Pak Bupati berikut Forkominda Provinsi, ulangi, Kabupaten Purworejo, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Bu Kejati, ada Bu Pengadilan, dan lain sebagainya. Kemudian, oh ya, OPD Provinsi Jawa Tengah, halo OPD. Lengkap karena Pak Nusron datang komplit jerit hadir Provinsi. Kemudian Pak Camat dan Pak Lurah yang hadir di tengah-tengah kita, wilayah Purworejo. Serta hadirin sekalian para pejabat yang secara luring maupun garing di seluruh wilayah yang hari ini melaksanakan kegiatan. Pertama-tama saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Menteri. Terlepas bahwa hari ini adalah suatu program yang sangat luar biasa terkait dengan pertanahan. Kita semuanya mengetahui pertanahan ini tidak hanya masalah teknis, tetapi di dalamnya ada suatu kepastian hukum. Di dalamnya ada namanya stabilitas keamanan, termasuk keberlanjutan pembangunan di wilayah kita adalah pertanahan. Karena di dalamnya banyak suatu permasalahan konflik horizontal maupun konflik komunal yang ditimbulkan. Di antaranya ada mafia tanah, di dalamnya ada namanya konflik agraria, di antaranya di dalamnya ada sengketa lahan. Yang ujung-ujungnya titik lemahnya yang paling ujung adalah batas tanah. Pada saat warkah tanah itu muncul, kadang-kadang di dalamnya itu orang jual beli tanah, di kampung itu patokannya gerumbul, ada patokannya jembatan, ada patokannya parit, kemudian ada saksi-saksi kita di wilayah desa. Lebih parahnya lagi, tanahnya tidak dirawat, perkembangan wilayah, saksi ini wis podo tidak ada, rebut balung tanpa isi, cekcok bacok-bacokan karena batasnya hilang. Oleh karena itu, saya sebagai gubernur atas program Bapak Menteri, kami sangat dukung sekali kegiatan ini untuk tidak hanya disosialisasikan untuk di jajaran wilayah Jawa Tengah, tetapi seluruh OPD di bawah kendali Bapak Pertahanan Kanwil maupun jajaran bantu masyarakat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Sehingga prinsip triluan 2 patok tanah di Jawa Tengah sudah tertancap. Saged Pak, Bu? Saged napa mboten? Kalau saged angkat tangan. Purworejo angkat tangan Pak Menteri. Ini nanti akan kita delivery kepada seluruh bupati wali kota di wilayah Jawa Tengah, sehingga konflik ini tidak berkepanjangan dan tidak terjadi adanya duplikasi terkait dengan kepastian hukum daripada masyarakat pemilik tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan demikian ini akan menunjang daripada percepatan pembangunan di wilayah kita, mana zonasi-zonasi yang perlu dieksplorasi terkait dengan tanah itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, permohonan kami kepada Pak Menteri, nyuwun sewu, wilayah Jawa Tengah luasnya hampir 3,5 juta hektar. Kemudian yang sudah masuk zona hijau adalah 1,5 juta hektar. Mohon kiranya zona hijau itu karena kewenangan dari Pak Menteri untuk dipertahankan agar para bupati wali kota tidak main-main dan main mata berubahnya lahan kita, lahan hijau menjadi bangunan maupun yang lainnya. Karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional dalam rangka menumpang daripada swasembada pangan yang harus kita pertahankan. 2024 jumlah lahan kita sudah mulai berkurang karena adanya revitalisasi lahan yang tidak terkendali. Mumpung ada Pak Menteri, kiranya ini menjadi prioritas untuk wilayah Jawa Tengah agar nanti kita tetap menjadi swasembada pangan mendukung program pemerintah. Hasil 1,5 juta hektar di wilayah kita sudah mendekati angka yang menjadi lumbung pangan nasional dapat kita pertahankan. Baik, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Hari ini merupakan titik balik dalam rangka memberikan suatu deteksi pertanahan di wilayah Jawa Tengah untuk lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekaligus menyapa masyarakat yang bergabung secara daring. Kepada yang terhormat Bapak Nusron Wahid, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu nggih. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah seumur hidup, yang sekarang ini penggantinya. Tapi Pak Lutfi niki gubernur merangkap tetap Kapolda. Ngoten nggih? Bu Yuli, Bupati Purworejo ingkang kula hormati, Pak Danrem, Pak Dirjen, Pak Kanwil, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Camat, Pak Kades, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita saged kumpul di tempat ini dalam rangka untuk pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema batas. Ada juga Pak Kanwil Jogja, niki rawuh. Ada juga Bu Yanti, Kepala Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Bapak-bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini, di Indonesia itu total jumlah tanah kita dari Sabang sampai Merauke totalnya 190 juta hektar. 190 juta hektar. Singapura tetangga kita itu hanya 58.000 hektar. Kita 190 juta hektar. Jadi berapa ratus kali Singapura kita ini. Jadi alhamdulillah kita ini punya tanah yang sangat luas. Dari 90 juta hektar itu dibagi dua bapak-bapak. Yang 120 juta berupa hutan, yang 70 juta berupa non-hutan atau APL,
area penggunaan lainnya. Nah, salah satu program kita hari ini Ilas PP pemasangan pemancangan patok tadi itu selain tapal batas patoknya untuk menandai tapal batasnya tanahnya, bidang tanahnya masing-masing, juga sekaligus untuk menandai mana batas hutan dan mana batas APL atau non hutan. Sekaligus juga batas pantai kalau perlu, batas sepadan sungai. Karena tanah itu ada yang boleh disertifikatkan, ada yang nggak boleh disertifikatkan. Contohnya hutan ini nggak boleh disertifikatkan. Ini punya negara, namanya Kemen Property atau properti bersama. Yang boleh disertifikatkan hanya namanya private property atau propertinya individu-individu itu boleh. Contoh lain yang nggak boleh disertifikatkan meskipun tidak hutan, pantai. Sepanjang garis sepadan pantai itu tidak boleh disertifikatkan. Ya kan, itu milik bersama. Ada lagi contoh yang nggak boleh disertifikatkan, sepadan sungai. Jadi sepanjang sungai, misal sungai mana ini di sini, Bengawan Solo kan ada tanggulnya kan. Nah, sepanjang sungai tanggul ini tidak boleh disertifikatkan, itu punya negara. Jadi kalau ada orang jualan bakul soto, bakul pecel lele, bakul apa di situ, bakul lodeh, di samping itu bangun warung di sepadan sungai, kadang-kadang bakul kiong, bakul besusul kayak gini, itu harusnya nggak boleh. Nah, ini nggak boleh, tapi sekarang banyak sekali yang disertifikatkan terutama di Jawa Barat. Akhirnya banyak yang banjir. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini peta kita. Nah, dari 70 juta itu yang sudah disertifikatkan ada 55,9 juta hektar. Yang belum disertifikatkan 14,4 juta hektar. Lah, kita ini menyelesaikan yang belum disertifikatkan. Bapak-bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur betul sekali bahwa salah satu problem kita untuk mengatasi konflik pertanahan ada dua. Satu adalah problem yuridis. Problem yuridis itu biasanya sengketa dokumen. Dokumennya double, ada letter C. Jadi sebelum jadi sertifikat biasanya kita butuh surat keterangan dari desa berupa letter C kalau di sini, betul Bu? Kalau di Jakarta girik, kalau di sini letter C. Kalau di Jawa Timur nanti ada petuk atau apa gitu, pokoknya di sini letter C. Lah, kadang-kadang ini letter C ini double. Ada double 1, double 2, double 3. Setiap ganti kepala desa nggak nerbitin letter C masing-masing di objek yang sama. Mungkin karena dulu yang punya letter C sebelumnya menjadi botohnya kades yang lama kalah, kemudian kades yang baru nerbitkan letter C baru. Akhirnya dua-duanya dibawa ke BPN double. Akhirnya muncul sertifikat double alias tumpang tindih. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kathah. Ah, sing ngomong kathah berarti biasanya nglakoni niku. Pak Kades-kades niku, nggih. Nah, ada lagi itu tadi namanya sengketa akibat problem yuridis. Lah, ada lagi sengketa akibat problem fisik. Napa niku? Saling nyaplok batas tanah. Karena tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, dulu batas tanah, Pak, masalah di Jawa Tengah dan di Indonesia ini. Saya minta tolong kepada Pak Gubernur nih. Waktu rakor sudah kami sampaikan mumpung kumpul ini. Di Indonesia ini ada lagi sertifikat yang potensi tumpang tindih. Namanya kalau di internal kantor kita namanya
sertifikat KW 456. Apa itu KW 456? Sertifikat tanah yang diterbitkan BPN sejak tahun 1960 sampai 1997. Niku sertifikatnya, ono sertifikatnya belakangnya tidak ada peta kadastralnya, tidak ada batasnya, hanya ada gambar tanah miring, cret begini tanahnya ini. Niku di Jawa Tengah ada berapa Pak Kanwil jumlahnya? Masih ada 2.400.000 bidang sertifikat yang modelnya begitu. Niku Bapak, sertifikat menika boten jelas di mana lokasinya. Jadi kalau mengandalkan sertifikat itu saja tidak ada petunjuk yang jelas ini lokasi tanahnya di mana. Lagi-lagi mengandalkan riwayat dan sesepuh saksi-saksi dulu. Ya kalau saksinya masih hidup, ya kalau saksinya itu jujur, ya kalau saksinya kemudian itu nggak berubah. Kalau saksinya udah meninggal, kalau toh belum meninggal dia berubah sikap, berubah pandangan karena dikasih duit sama lawan tetangga sebelah atau karena yang lain, ini mengkhawatirkan. Jumlahnya di Indonesia semula 15 juta bidang, sekarang tinggal 11 juta. Karena itu bapak-bapak sekalian, mumpung ini kumpul nggih, sing gadah sertifikat, coba angkat tangan yang Pak Kepala Desa, ada nggak angkat tangan yang Kepala Desa? Oh nggak ada Kepala Desa ini. Oh ini Kepala Desa, ya kan Kepala Desa angkat tangan. Pak Camat, Pak Camat. Ah, Pak yang Kepala Desa angkat tangan. Saya mohon Pak Kepala Desa sampai ngoten nggih. Wis, boten bayar, nak saged nyuwun diukur ulang. Nak saged. Ya nak ngukur ya bayar, nak ngukur niku. Ngukur ya bayar. Ning nanti datang mutakhirkan dulu, nak datanya sama, sudah cocok, oke, nggak bayar. Tapi kalau datanya tumpang tindih, ada yang udah keserempet tanah yang lain atau sertifikat yang lain, ya terpaksa diukur ulang. Di situ nanti ditemukan sama yang nyerempet tersebut. Karena itu sekali lagi di Jawa Tengah ini Pak Gubernur, kami minta tolong setiap kumpul dengan pihak manapun kami sampaikan, Pak KUA, nak kumpul jenengan kiai, wonten kumpul kiai-kiai, tolong sampaikan ke Pak Yai, nak ape khutbah Jumat, selipkan. Selipkan di materi-materi khutbah Jumat sehingga ada sertifikat terbit tahun 60 sampai 97 suruh memutakhirkan. Supaya enggak potensi tumpang tindih. Gini rumangsane iku punya dia ternyata di dalam data BPN sudah ditumpangin, ditindihin dengan sertifikat atas nama orang lain karena di dalam BPN datanya tidak jelas di mana lokasinya tersebut. Ini saya sampaikan supaya apa? Supaya ke depan konflik agraria berkurang dan yang ke depan supaya apa? Administrasi pertanahan kita makin hari makin baik. Nah, tanda baik itu apa? Satu, problem yuridisnya tidak ada. Karena itu Pak Kepala Desa kalau ngasih surat keterangan hati-hati. Jangan sampai satu bidang tanah diberikan surat keterangan kepada 2 subjek atau kepada 2 orang lebih pada 1 orang. Tanah yang sama diberikan kepada satu lagi diberikan kepada yang lain lagi. Ini nggak boleh. Ini tanah itu kayak ini Bu, kayak istri Bu. Istri itu nggak boleh punya 2 suami Bu. Jadi hanya 1 Bu. Nggak mungkin 1 objek dimiliki 2 subjek. Ya kan? Kalau suami punya 2 istri atau lebih banyak di Purworejo ini. Terutama Pak Kades itu hobinya pada kawin lagi, saya tahu itu. Nah, yang ketawa ini hobinya pasti begitu, yang ketawa ini. Karena itu Bapak-bapak sekalian, sekali lagi untuk hati-hati
ngasih surat keterangan. Termasuk sekali lagi saya sampaikan tadi, melihat hati-hati untuk tapal batasnya antara hutan dan tidak hutan, terutama di kawasan daerah-daerah yang ada hutan seperti mana. Di sini ada hutan, Purworejo nggak ada hutan. Yang ada hutan itu Banjarnegara. Kemudian Banyumas ada hutan, Batang ada hutan, Gerobokan ada hutan, Magelang sudah nggak punya hutan. Yang punya hutan lagi mana sini? Boyolali punya hutan, Temanggung punya hutan. Yang punya hutan ini hati-hati, harus dijelaskan nanti di kepala kadesnya masing-masing sama kepala BPN-nya masing-masing batas hutan sama batas APL-nya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya kan, kami sapa acara ini di Zoom meeting dari Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Oh enggak dimunculin ya? Ada dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada dari Lampung. Mana lagi pesertanya? Ya sudah, kalau enggak muncul ya enggak apa-apa. Yang penting kita udah sapa. Ya kan, minimal enggak diprotes dari sana begitu. Saya sampaikan dari Jawa Timur di Malang. Tadi Pak Sanusi, bupatinya ngontak saya, katanya ikut acara ini di Malang. Nah ini Pak Sanusi, mana Pak Sanusi? Nah Pak Sanusi, saya di sini sama Pak Lutfi. Pak Sanusi ini dulu teman kuliahnya Pak Gubernur nih. Pak Sanusi ini, yang satu jadi Bupati Malang, yang satu sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah. Nah Pak Sanusi di Malang. Mana ini Malang? Oh, Pak Bupati, ya sudah, kalau tidak ada, terima kasih sekali atas kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita canangkan pemasangan tanda batas atau gema batas bidang tanah tahun 2025. Moga-moga tanahnya tambah aman dengan masang patok, tidak ada cekcok dan tidak ada tanahnya dicaplok oleh tetangganya maupun oleh orang lain. Karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa menjawab Pak Gubernur soal masalah alih fungsi lahan. Nah ini Pak, alhamdulillah Pak, saya kebetulan semalam rapat soal itu. Jadi untuk Jawa Tengah alih fungsi lahannya itu, alih fungsi lahan Jawa Tengah selama 4 tahun Pak, dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ini, dari 1 juta yang Bapak sampaikan tadi, itu hanya 1.218 hektar alih fungsi lahannya. Jadi alhamdulillah ini Pak, 1.218 hektar Pak. Ini datanya Pak semua Pak. Jadi alhamdulillah kita termasuk kategori ini, kategori yang paling kecil alih fungsi lahan di Indonesia, itu salah satunya di Jawa Tengah. Salah satunya. Bapak masih punya outstanding Pak, LP2B Bapak yang berdasarkan peraturan Perpres harusnya itu adalah 87%, di Jawa Tengah masih 91%, di atas rata-rata nasional. Jadi LP2B-nya target nasional itu ditetapkan oleh Pak Presiden 87%. Jawa Tengah itu masih 91%, sehingga surplus 4% Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Jawa Tengah. Ini berhasil kita melakukan itu. Pak, mana Pak daerah yang minus, yang lampu merah? Daerah yang lampu merah Pak, saya sampaikan di sini. Pertama Sumatera Barat, lampu merah. Kedua Banten, habis sawahnya. Kalau di Banten jangankan sawah laut pun habis disertifikatkan. Nah, kemudian Jawa Barat, ini juga sudah di bawah rata-rata.
Nah, kemudian yang terakhir lagi di bawah rata-rata Bali. Ini 4 daerah yang tertinggi melakukan alih fungsi lahan secara masif selama ini. Ini kita kendalikan. Nah, untuk Jawa Tengah, alhamdulillah di bawah rata-rata masih surplus 4% dari target 87%. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri di tempat masing-masing untuk melakukan foto bersama. Kepada para fotografer kami silakan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Baik, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan pemasangan patok sebagai tanda gerakan pemasangan tanda batas bidang tanah yang akan disaksikan oleh Menteri ATR Kepala BPN. Kami mohon untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Direktur Jenderal SPPR, Kakandil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bupati Purworejo, dan Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Purworejo. Baik, kami mohon kepada seluruh peserta yang bergabung secara daring untuk bersiap-siap di lokasi pemasangan patok dari masing-masing daerah. Tes. Baik, selanjutnya mari kita saksikan gerakan pemasangan tanda batas bidang tanah yang akan disaksikan oleh Menteri ATR Kepala BPN berpusat di Kabupaten Purworejo dan diikuti secara daring dari kabupaten kota lainnya. Kami silakan. Apakah tanah waris ini sudah disetujui pada ahli waris? Apakah batas ini sudah sesuai dengan tempatnya? Mari kita pasang batas patok bersama-sama. Baik, kami silakan kepada seluruh masyarakat yang bergabung secara daring untuk melakukan pemasangan patok secara bersama-sama. Pemasangan patok tanda batas menjadi hal yang sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimiliki masing-masing, sehingga kedepannya dapat menghilangkan konflik maupun sengketa batas yang sering terjadi di masyarakat. Tunjuk patoknya Bapak Ibu, silakan ditunjuk patoknya. Baik, terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Gema Patas pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan juga masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam acara Gema Patas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Acara dilanjutkan dengan doorstop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, Pak Gubernur, Pak Dirjen, Bupati yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama untuk kampanye gerakan masyarakat pemasangan tapal batas atau gema batas. Ditandai dengan pemasangan patok pada batas tanahnya masing-masing. Ditandai hari ini oleh yang punya tanah, disaksikan oleh saya sebagai Menteri ATR BPN bersama Pak Gubernur. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang punya tanah diharapkan untuk memasang patok di tapal batas tanahnya masing-masing. Dengan terlebih dahulu kula nuwun atau minta izin kepada tanah yang ada di sampingnya supaya telah terjadi kesepakatan yang disepakati antara batasnya tersebut. Kegiatan ini akan kita laksanakan secara nasional di seluruh Indonesia dalam rangka untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama masalah konflik fisik di bidang pertanahan. Saya kira itu, Mas. Ya, ada yang lain? Gini, Pak. Berdasarkan PP nomor 21 PP 21 tahun 2020 tentang tanah terlantar yang menyatakan begini. Tanah negara atau tanah yang berupa HGU maupun HGB setelah 2 tahun dikasihkan haknya oleh negara berupa HGB maupun HGU, maka itu masuk tahap evaluasi. Evaluasinya apa? Apakah tanah tersebut dikerjakan apa tidak, didaya gunakan apa tidak, dimanfaatkan apa tidak. Sifatnya yang HGU dan HGB, bukan tanah warisan. Kalau tanah warisan cuma 20 meter, 30 meter menjadi objek ini. 2 tahun setelah menerima HGU dan HGB. Kalau selama 2 tahun itu tidak ada kegiatan dan aktivitas untuk memanfaatkan tanah tersebut, contohnya kalau HGU, janjinya minta HGU untuk nanam apa? Nanam tebu. Ternyata 2 tahun nggak ditanamin tebu. Maka pemerintah boleh pertama kali adalah ngasih surat pemberitahuan. Tanah kamu kalau dianggurkan berpotensi menjadi tanah terlantar dan dapat diambil negara. Nah, pemberitahuan ini dikasih batas waktu. Batas waktunya berapa lama? 180 hari pemberitahuannya. Nah, kemudian juga yang kedua, kalau HGB juga sama. Waktu dia janji kepada pemerintah ngajuin HGB mau dibangun perumahan, mau dibangun kawasan industri, ternyata tanahnya nggak dirawat, nggak dibangun perumahan. 2 tahun kemudian dikasih surat pemberitahuan. Tanahmu kalau nggak segera dibangun bisa berpotensi untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar. Pemberitahuannya 180 hari. Setelah 180 hari yang bersangkutan masih bandel, tidak melakukan aktivitas apa-apa lagi, dikasih surat peringatan pertama, Pak Gubernur. Surat peringatan pertama waktunya 90 hari. Setelah itu dievaluasi lagi. Kalau dievaluasi oleh tim ternyata yang bersangkutan masih bandel lagi, peringatan kedua. Waktunya 45 hari. Setelah itu dievaluasi lagi selama 2 minggu. Kalau masih bandel lagi, nggak ada perkembangan, kasih peringatan ketiga 30 hari. Masih bandel lagi, dievaluasi, ditetapkan menjadi tanah terlantar, diambil negara, supaya bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan, terutama rakyat-rakyat yang belum punya tanah. Jangan sampai orang ada satu sisi orang nggak punya tanah, mau nanam singkong sulit, ada yang punya tanah ribuan hektar tapi dianggurkan, itu nggak boleh. Jelas? Totalnya dari pemberitahuan sampai penetapan butuh waktu 587 hari. Waktunya lama. Sehingga dikasih kesempatan untuk segera mendaya gunakan tanah tersebut. Jadi pemerintah dalam menetapkan tanah terlantar yang kemudian bisa diambil alih oleh negara itu tidak serta-merta dan tidak ujuk-ujuk ada prosesnya. Termasuk tanahnya orang kecil nggak mungkin itu diambil.
Karena kalau orang kecil jangankan tanah 1000 meter, 200 meter, 300 meter pun pasti dimanfaatkan. Oke, sampai sini. Ada yang lain? Pak, terkait dengan programnya Pak Prabowo, Pak dukungan dari ATR BPN terkait dengan adanya program 3 juta rakyat untuk sekolah 3 juta rakyat maupun koperasi merah putih. Ya. 3 juta perumahan kita support, ya kan, tapi tidak boleh support lahannya, ya kan, apalagi ini untuk orang rakyat miskin. Tapi sekali lagi pesannya Pak Gubernur Jawa Tengah tadi, Pak Presiden pun setuju dan pesannya sama, mensukseskan perumahan 3 juta perumahan rakyat untuk orang miskin, tidak boleh ngambil sawah, ya kan, bangun rumah butuh lahan kan, lahan yang dibangun untuk membangun rumah tersebut dengan catatan tidak boleh mengambil sawah atau alih fungsi lahan, lebih-lebih yang lahannya itu LP2B, tidak boleh. Jadi mau program hilirisasi, mau program untuk untuk rumah, tidak boleh ngambil tanah LP2B yang dicanangkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Karena Pak Presiden selain punya program 3 juta rumah, juga punya program namanya swasembada pangan. Nah kalau swasembada pangan, namanya pangan ditanam di tanah, tidak mungkin namanya pangan ditanam di udara, nggak mungkin. Ya kan, apalagi ditanam di laut, namanya ikan, ya kan, bukan padi nanti, nah, bukan singkong. Karena itu sekali lagi program 3 juta rumah, program hilirisasi untuk bangun pabrik boleh, tetapi tidak boleh ngambil LP2B atau lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, karena itu akan mengganggu ketahanan pangan dan suplai pangan kita, sehingga akan mengganggu swasembada pangan. Jelas? Apalagi? Pak, terkait dengan ini Pak, prestasi data tadi untuk konversi lahan Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Oh gini, jadi Bapak-Bapak sekalian, saya jelaskan sawah, ini saya terpaksa tak kepeane datanya sih, ngepek sih Pak ya. Oh, sebentar. Jawa Tengah itu LBS kita pada tahun 2024, LBS kita tahun 2019, LBS itu apa? Lahan baku sawah, itu LBS. Sawah kita itu 1.049.661 hektar. Ini sawah di Jawa Tengah. Terus pada tahun 2021 kita menetapkan namanya LSD. LSD itu apa? Sawah dikurangi keterlanjuran. Ya kan? Terlanjur apa? Dulu kan udah kadung ada keterlanjuran. Sawah terlanjur ada impres, terkadung ada warung, terkadung ada rumah, terkadung ada urugan, terkadung ada macam-macam. Nah itu setelah dikurangi dari 1.049 tinggal 1.018.107. Ini namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang sawah sesungguhnya setelah sawah dikurangi dengan keterlanjuran. Nah KP2B kita yang ada di kawasan sini itu 996.651 hektar. Padahal kalau mengacu pada ketentuan Perpres, di mana LP2B-nya hanya 87% dari LBS, itu 859.997 hektar. Sehingga relatif Jawa Tengah di atas 87%, LP2B-nya itu di atas 87% dari namanya LBS. Kalau saya hitung semalam itu jumlahnya 91,4%. LP2B-nya dibandingkan dengan LBS-nya. Ya kan? Jadi ada KP2B, ada LP2B gitu. Ini teknis sekali Bu, wartawan mungkin agak belum paham ini. Nah, nanti tak jelaskan. Nanti LBS
LP2B itu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan. Sawah forever. Oh, LP2B itu kalau dalam bahasa santrinya sawah kholidina fiha abadan. Oh, yang sawah seumur-umur hidup jadi sawah. Tidak boleh sawah ini bergeser sejengkal pun berubah menjadi tidak sawah. Itu kalau sudah ditetapkan oleh LP2B. Caranya bagaimana? Bupati menetapkan dalam bentuk perda. Dari perda itu diinkludkan, dimasukkan dalam RT RW, baik RT RW kabupaten kota maupun RT RW provinsi, kemudian ditetapkan oleh Menteri ATR BPN. Jadi setelah kami kompilasi data usulan dari Jawa Tengah, ini adalah di atas rata-rata nasional. Pertanyaannya, Pak, yang boleh melakukan alih fungsi siapa? Bupati nggak boleh, gubernur nggak boleh. Yang boleh melakukan alih fungsi adalah Menteri ATR BPN. Jadi kalau ada lahan di Jawa Tengah, di ATR kok tiba-tiba alih fungsinya banyak, ya kan? Mohon maaf, yang salah Menteri ATR BPN. Ya kan? Dulunya, tak kasih tahu, dulunya sebelum tahun 2021 alih fungsi lahan itu yang menetapkan masing-masing bupati, Pak. Sebelum tahun 2021. Bapak mau tahu berapa jumlahnya di Jawa Tengah ketika ditetapkan oleh bupati? 31.554 selama 2 tahun. Jadi 1 tahun rata-rata 15.000 hektar. Satu provinsi. Setelah ditetapkan oleh pusat dengan ada mekanisme ini, selama 4 tahun, 21, 22, 23, 24, 4 tahun. Ya kan, karena data ini sampai bulan Desember, nanti data terbaru nanti itu hanya 1.218 hektar. Jadi kalau 1.200 dibagi 4, setahun hanya 300 hektar. Kalau di sini ada 30 kabupaten dan 5 kota, berarti bisa dihitung rata-rata satu kabupaten hanya 10 hektar setahun. Dan 10 hektar ini saya yakin tidak untuk perumahan. Kalau hanya 10 hektar, pasti ini, mohon maaf ya, biasanya itu nggak enak orang bangun pesantren, bangun pendidikan, bangun sekolah, bangun SD, bangun macam-macam ini. Pasti kalau cuma 10 hektar setahun itu, sekabupaten, pasti ini kan orang minta tolong, mungkin nggak enak kan untuk pendidikan, untuk apa dan sebagainya. Jadi angka ini relatif sangat kecil dibanding daerah yang lain. Kalau setahun 15 hektar tadi, itu memang kuat sekali lagi. Jadi sejak mekanisme ditetapkan pusat ini adalah sangat efektif sekali. Karena itu insya Allah Pak, saya komitmen yang kita jaga, memang godaannya luar biasa. Pengusaha-pengusaha yang datang nemuin kita juga banyak sekali minta adanya alih fungsi ini, tapi insya Allah saya komitmen sama beliau dan komitmen sama pertama sama Pak Presiden. Memang perintahnya Pak Presiden nggak boleh. Yang kedua untuk menjaga lumbung pangan ini. Pada satu sisi apa enaknya kita lihat perumahan bagus-bagus, tapi kalau kita kemudian kelaparan karena kita nggak punya pangan kan juga masalah juga. Cukup ya? Ada pertanyaan nih untuk Pak Menteri sama Pak Gubernur. Pak, kalau untuk masyarakat yang sudah memiliki sertifikat itu apakah harus memasang patok, dan begitu pula sebaliknya? Lalu kendala dan risiko di lapangan apa sih Pak mengenai pemasangan patok ini? Terus untuk Pak Gubernur, dukungan dari Pemprov untuk Gema Patas ini apa? Semua boleh, semua yang udah punya sertifikat semuanya wajib pasang patok, diharapkan. Kenapa? Supaya nggak dicaplok oleh orang lain tanahnya. Silakan Pak Gubernur, monggo Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh bupati wali kota nanti merapatkan ke dinas ulangi dengan jabatan ulangi dengan kementerian, dalam hal ini di wilayah adalah ATR BPN, untuk melakukan sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus kita laksanakan sehingga konflik-konflik lahan di tempat kita karena adanya patok yang sudah resmi, maka secara tidak langsung akan mempermudah kita dan pemilik tanah untuk tidak terjadi
tumpang tindih yang telah ditetapkan, patok-patok yang telah kita tentukan. Sehingga sosialisasi ini penting dan pelaksanaannya penting. Nanti dari Bupati bisa memerintahkan ke seluruh kepala desa agar pelaksanaan ini secara maksimal dilakukan. Prinsip target kita triwulan 2 harus selesai untuk pelaksanaan pemetaan patok sehingga Jawa Tengah betul-betul terjaga terkait dengan konflik lahan. Demikian, Pak. Mungkin yang lain? Ya. Ini Pak boleh di Boleh. luar, Apa? boleh di luar. Ada ini pertanyaan terkait dengan Dipati Pak, Pati, yang pajak oke. 250%. Jadi begini, saya sudah koordinasi dengan Bupati Pati dan sudah saya perintahkan Bupati Pati bahwa terkait dengan kenaikan PPP itu harus melakukan kajian yang komprehensif. Jadi kajiannya itu satu, dia tidak membebani terkait dengan kemampuan masyarakat, sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan yang kedua tidak membebani masyarakat. Jadi dua faktor ini yang harus diutamakan, sehingga kemarin sudah saya koordinasi untuk dirapatkan kembali. Jadi buka ruang-ruang publik untuk melakukan sosialisasi, kemudian tangkap publik komplain masyarakat sehingga terjembatani, sehingga pelaksanaannya nanti akan terjadi adanya pembangunan wilayah yang berkesinambungan. Sehingga nanti akan diadakan suatu audiensi kepada masyarakat yang berkonflik atau tidak mempunyai suatu kepentingan untuk menyampaikan pendapat, untuk tidak terbuka lagi, tidak ditutup. Kemudian kita lakukan revisi kalau memang itu memberatkan masyarakat. Karena dua faktor ini yang menjadi penunjang. Satu, tidak membebani masyarakat. Dua, harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dan yang ketiga, ya, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa kita dari pusat, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus melakukan kolaborasi terkait dengan kebijakan ini. Kemudian Pemprov juga sudah mengambil langkah-langkah, diantaranya kajian pihak ketiga terkait kenaikan di Pati itu sudah. Tinggal sosialisasinya kurang. Kemudian yang kedua adalah apakah di wilayah itu membebani. Kalau itu membebani masyarakat harus segera dilakukan revisi. Dan Bupati setuju. Tinggal sosialisasinya nanti dipanggil para pihak agar tidak jadi konflik. Tetapi prinsip yang paling utama adalah tidak boleh membebani masyarakat. Oke? Cukup? Oke, matur suwun. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada sedikit Pak, mohon maaf.
Tes. Bapak punten, Bapak ada yang lagi wawancara. Bapak mau menginfokan ke yang bisa Bupatinya lagi wawancara, jadi diminta jangan nanti setelah ini saja boleh Bapak. Punten nggih. Dikasih nggak? Video looping aja. Dikasih nggak ntar? Video looping ya. Nggak usah, Bapak itu cuma memanggil temannya doang, jangan asal-asal. Kenapa? Orang mau